semuanya, selamat pagi. Selamat pagi kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Papa dan Mama yang ada di rumah. Apa kabarnya nih kalian semuanya? Sehat? Ya, pasti sehat dan penuh sukacita ya. Hari ini semangat, kita akan beribadah bersama seluruh siswa kelas 1 sampai kelas 6 bersama Bapak dan Ibu Guru juga. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yuk. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama seluruh keluarga besar SDK BPK Penabur Cimahi beribadah bersama. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kami tetap Tuhan berkati
diberkati, kami tetap merasakan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami lewat firman Tuhan yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau kita melihat ke belakang, sudah hampir setahun kita telah berada dalam masa pandemi ini. Ya, musim pandemi yang tidak terpikirkan sekalipun akan kita alami, dan ternyata harus kita alami. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk masuk dalam masa-masa pandemi. Nah, pada saat pandemi inilah kita benar-benar merasakan bahwa Tuhan menolong, Tuhan menjagai kita sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini. Dan sudah hampir setahun ya anak-anak ya kita berada dalam masa pandemi ini. Nah, kalau saat ini kita bisa beribadah bersama dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru, kita percaya bahwa itu semua ada karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Pada ibadah kita pada hari ini, kita diingatkan akan kasih sayang Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti dalam tema ibadah kita hari ini, yaitu aman dalam lindungan Tuhan. Ini ada dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 ya. Anak-anak yuk kita baca bersama-sama Mazmur 36 ayat 16 sampai 23. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan ayat 17-nya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat 21, Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ayat yang terakhir 23, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, ini ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, Mazmur 34 ayat 16 sampai 23 ini ditulis oleh Daud yang pada masa itu belum menjadi raja, ya, ditulis oleh Daud saat ia berada dalam masa yang paling sulit dalam kehidupannya ya. Ia mengalami ketakutan dan dia bersembunyi. Saking takutnya anak-anak, dia bersembunyi dari kejaran Raja Saul ya. Nah, pada waktu itu kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul ini adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Sedangkan Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud ini berhasil mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Nah, salah satunya anak-anak pasti masih ingat, musuh yang berhasil dikalahkan oleh Daud adalah siapa? Ada yang ingat? Ya, betul. Badannya besar, raksasa ya. Saking besar badannya, sedangkan Daud kecil, tapi berhasil dikalahkan oleh Daud. Siapa namanya? Goliat. Iya, Daud bahkan bisa mengalahkan Goliat. Nah, karena keberhasilan Daud ini mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel, Raja Saul merasa iri hati kepada Daud. Karena Daud ini lebih hebat, jadi Raja Saul ini iri hati kepada Daud. Jadi Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Daud berlari menghindari serangan tombak Raja Saul. Dia pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu.
Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud. Nah, di masa-masa inilah Daud mengalami ketakutan. Dia mengalami ketakutan dan dia sendiri, anak-anak, tidak ada teman yang menemani dia. Nah, perasaan Daud ini mungkin sama juga yang saat ini kita alami ya. Bagaimana Daud saat dia mengalami saat-saat atau masa-masa sulit dalam hidupnya, Daud datang kepada Tuhan, anak-anak. Ya, dia berdoa dan minta perlindungan Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dia benar-benar datang kepada Tuhan. Dia ingat semua janji Tuhan dalam hidupnya yang sudah dia dengar dalam hidupnya. Dan Tuhan kemudian mendengarkan seruan dari Daud. Dan dalam perlindungan Tuhan, Daud mengalami pertolongan Tuhan, dan Raja Saul tidak pernah sedikit pun menyentuh Daud ya. Nah, apa yang dialami oleh Daud ini, mengalami perlindungan dalam Tuhan sehingga ia selamat dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuhnya, juga bisa kita alami dalam hidup kita asal kita mau seperti Daud ya. Hidup takut akan Tuhan. Kemudian dia mencari Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Daud sehingga ia mengalami perlindungan dari Tuhan dan ia aman dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, perlindungan Tuhan itu selalu nyata dan sempurna dalam hidup kita. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, terutama di musim pandemi yang belum berakhir ini, seperti kesulitan ekonomi dan masalah-masalah lain dalam hidup kita, ingat kita aman dalam lindungan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, asal kita mau mencari Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ingat, Tuhan mengasihi kita dan akan melepaskan kita dari semua hal yang mengancam atau membahayakan hidup kita. Ketika kita ada di dalam Dia, kita akan merasa aman karena ada perlindungan Tuhan, ada tudung perlindungan yang Tuhan berikan untuk kita, anak-anaknya ya. Tuhan senantiasa sebagai penjaga kita aman dalam perlindungannya baik siang ataupun malam. Tuhan menjaga nyawa kita dari segala kecelakaan, mara bahaya, ancaman, sakit penyakit atau wabah, maut, ataupun roh-roh jahat. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan pagi hari ini. Janji Tuhan yang kita alami pada hari ini, kita akan aman dalam lindungan Tuhan seperti dalam Mazmur 34 ayat 16-23. Misalkan kita juga ada dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, mencari Tuhan. Ketika kita ada masalah ataupun hal-hal yang terjadi dalam hidup kita mau berlari kepada Tuhan ya, bukan kepada hal-hal yang lain. Demikian anak-anak firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan tutup firman Tuhan pada hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami boleh menerima bahwa janji Tuhan, kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Kami mau buka hati kami mau menerima firman yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk tetap memegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan selalu membentengi kami, Tuhan akan selalu menjaga kami kemanapun kami pergi. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tolong kami melewati hari-hari kami, terutama dalam masa pandemi ini. Tuhan, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan Yesus, dari virus ini Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami, tugas-tugas kami, sekolah kami bisa menyelesaikan masa studi kami di semester 2 ini dengan baik Tuhan Yesus. Berkati Papa dan Mama juga, Tuhan tolong agar apapun yang dikerjakan semua boleh berhasil. Tuhan bantu dalam kesulitan-kesulitan yang dialami, biar
ada jalan keluar dan ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan sekolah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan juga yang terus memberkati Bapak Ibu guru. Tuhan tolong agar bisa mengajar kami dengan baik, terutama dalam masa PJJ ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.